Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan pendidikan akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Adapun kelompok kami beranggotakan Saya Sabtu Saya Muhammad Ihsan Kamil. saya Nandito Purnomo. Saya Dana Putri, dan saya Nabila Fahira. Mari kita simak videonya berikut ini. Lembaga pendidikan yang menjadi objek observasi kami merupakan sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Sekolah ini memiliki fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik di bidang bisnis dan manajemen melalui program keahlian, akuntansi, serta perkantoran. Selain memberikan pendidikan akademik, sekolah juga berupaya membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kami melakukan wawancara bersama bendahara di SMKX Jakarta. Berdasarkan wawancara, kami menemukan temuan lapangan yang pertama terkait perencanaan dan penganggaran pendidikan. Di SMKX, proses penyusunan RKAS menggunakan perencanaan berbasis data atau PBD. Prosesnya diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dan kondisi sarana prasarana. Setelah itu, anggaran disusun dengan menyesuaikan ketentuan dalam Juknisbos sehingga setiap komponen memiliki batas alokasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, RKAS diinput ke dalam aplikasi RKAS dan diajukan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pengesahan. Dalam penyusunannya, sekolah tentu melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, operator RKAS, dan juga guru. Selain itu, sekolah juga melakukan evaluasi terhadap anggaran tahun sebelumnya untuk melihat seberapa efektivitas program dan kualitas pengadaan. Dengan demikian, penyusunan RKAS tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan dana, tapi juga kualitas serta efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan pendidikan. Selanjutnya, temuan terkait sumber dan pengelolaan pembiayaan di SMKX. Dua sumber dana utama, yaitu ada dana BOS yang dialokasikan untuk operasional dan sarpras, sedangkan dana SPP yang besarannya 300.000 per bulan itu diprioritaskan untuk honor guru, didukung oleh hibah dan sertifikasi. Kemudian perencanaan berbasis data, penyusunan anggaran RKAS atau RKAS itu dilakukan secara partisipatif, melibatkan komite dan guru, berdasarkan evaluasi mutu sekolah dan juknis resmi. Kemudian digitalisasi dan transparansi, pengelolaan keuangan wajib melalui sistem digital RKAS. Untuk penganggaran dan siplah, untuk pengadaan barang demi menjaga akuntabilitas. Kemudian sekolah tetap menjamin hak belajar siswa yang menunggak SPP akibat kendala ekonomi dengan menerapkan strategi efisiensi dan skala prioritas yang ketat. Lewat kombinasi sistem dan tata kelola yang fleksibel, SMKX sukses menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan layanan pendidikan. Temuan kami selanjutnya adalah tentang sistem pelaporan keuangan. Saat ini, manajemen keuangan di SMK ini setelah sepenuhnya menggunakan sistem. Ada 3 poin utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah integrasi digital. SMK ini menggunakan aplikasi RKAS untuk penyusunan anggaran dan Sipla untuk pengadaan barang. Melalui 2 aplikasi ini, seluruh transaksi terekam otomatis dan dapat diawasi langsung oleh kementerian. Yang kedua adalah prosedur pelaporan. Setiap barang yang dibeli wajib divalidasi menggunakan berita acara serah terima atau BAST dan dokumentasi foto sebelum dibayar menggunakan virtual account. Perlu dicatat, dana tahap berikutnya baru bisa cair jika minimal 50% dana tahap pertama telah terrealisasikan. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas fisik. Walaupun sudah serba digital, SMK ini tetap melengkapinya dengan bukti fisik seperti kwitansi dan daftar hadir. Jika sesekali terjadi kendala teknis sistem seperti laporan ganda, SMK ini langsung menyelesaikannya melalui koordinasi intensif dengan operator Dinas Pendidikan. Saya akan memaparkan mengenai kendala serta upaya yang dilakukan oleh lembaga. Berdasarkan hasil observasi di salah satu SMK swasta di Jakarta, ditemukan beberapa hambatan non-teknis. Yang pertama, dari faktor psikologi siswa, seperti adanya rasa gengsi, mudah malu, dan kurangnya kemandirian dalam mengelola program unggulan seperti mini bank dan juga business center. Yang kedua, adanya kendala manajemen waktu akibat jadwal pelatihan dari mitra eksternal yang kerap berbenturan dengan jam pelajaran reguler. Serta yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan manajerial siswa dalam memahami materi transaksi keuangan, yang beresiko dapat menurunkan partisipasi mereka. Nah, menyikapi hal tersebut, pihak sekolah telah melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah evaluasi berkala setiap 3 bulan, lalu juga memprioritaskan program inti bagi siswa kelas 11 yang dinilai lebih matang, lalu menerapkan sistem regenerasi antar kelas, serta memberikan pembekalan life skill secara berkesinambungan untuk menguatkan aspek dan kompetisi siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesesuaian antara praktik dengan teori. Secara garis besar, sekolah ini membuktikan bahwa teori bukan hanya sekedar konsep di atas kertas.
Pengelolaan anggaran dan program sekolah di sana telah berjalan dengan sangat baik, berpegang teguh pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, pada aspek perencanaan. Sekolah menerapkan sistem perencanaan berbasis data. Penyusunan ARKAS tidak didasarkan pada asumsi, melainkan berpedoman teguh pada pemetaan kebutuhan real untuk memprioritaskan peningkatan mutu literasi dan fasilitas sekolah. Kedua, pada aspek transparansi dan akuntabilitas telah diimplementasikan secara optimal melalui sistem digital ARKAS dan SIPLA. Seluruh tata kelola dana terintegrasi dengan baik dan didukung oleh kelengkapan bukti administrasi yang sah. Ketiga adalah terkait studi kelayakan program. Sekolah menunjukkan efisiensi yang terukur melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi. Langkah ini menekankan biaya operasional sekaligus memfasilitasi praktik standar industri bagi peserta didik. Sebagai kesimpulan, praktik yang dilakukan SMK ini sangat selaras dengan teori ideal manajemen pembiayaan pendidikan. Mereka berhasil mengelola sumber daya yang ada secara akuntabel sekaligus inovatif dalam menciptakan program yang relevan dengan dunia industri. Selanjutnya terkait kesenjangan yang ditemukan. Berdasarkan hasil analisis, secara umum pengelolaan keuangan di SMKX Jakarta ini sudah sesuai dengan teori. Namun masih ditemukan beberapa kesenjangan. Pertama, pada aspek perencanaan anggaran. RK sudah disusun berbasis data, tetapi masih terdapat kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi sehingga perlu dilakukan revisi anggaran. Kedua, pada studi kelayakan program. Manfaat programnya sudah dipertimbangkan, namun belum didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk kajian kelayakan. Ketiga, pada sistem digital keuangan. Sekolah telah menggunakan ARKAS dan SIPLA, tapi masih terdapat kendala teknis seperti duplikasi laporan dan ketidaksesuaian data. Meskipun demikian, kesenjangan yang ditemukan lebih bersifat teknis dan masih dapat diperbaiki melalui penyempurnaan sistem dan juga perencanaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kesenjangan tersebut dengan mengaitkan pada teori manajemen keuangan pendidikan menurut Susanto pada tahun 2025. Nah, faktor pertama ini adalah perencanaan anggaran yang belum sepertinya optimal. Berdasarkan teori, hal ini terjadi karena belum diterapkannya analisis skenario dan juga identifikasi resiko pada perencanaan berbasis data. Nah, sehingga RKAS ini belum memproyeksikan kebutuhan mendadak secara mendalam. Nah, yaitu faktor kedua terkait dokumen studi kelayakan yang belum formal. Nah, merujuk pada teori, studi kelayakan sejatinya tetap krusial untuk mengukur manfaat non-finansial seperti pengembangan kompetensi siswa, meskipun seluruh operasional program telah didanai penuh oleh mitra eksternal. Lalu faktor terakhirnya adalah keterbatasan teknis pada sistem digital. Sejalan dengan teori tersebut bahwa digitalisasi tata kelola keuangan memerlukan kesiapan SDM. Di lapangan itu masih minim pelatihan teknis lanjutan terkait fitur revisi anggaran pada ARKAS maupun SIPLA. Sehingga koordinasi dengan dinas terkait sejauh ini masih bersifat reaktif. Oke, masuk ke bagian rekomendasi perbaikan. Yang pertama ini ada memperkuat perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang belum terduga. Di SMKX ini memperkuat perencanaan anggaran dengan mengantisipasi kebutuhan tak terduga melalui pembahasan skenario risiko saat penyusunan RKAS. Yang kedua ada mendokumentasikan proses evaluasi program unggulan secara lebih sistematis. Program Bank Mini dan Business Center di SMKX ini sudah berjalan baik dan dievaluasi secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas programnya, sekolah perlu mendokumentasikan hasil evaluasi, tujuan, manfaat, dan indikator keberhasilannya. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengelola dalam menggunakan RKAS atau SIPLA. ARKAS ini dan SIPLA membantu pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih transparan dan tertib, meskipun masih ada kendala teknis. Yang keempat, ada mengembangkan sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat stabilitas keuangan sekolah. Di SMKX ini, dana dibiayai oleh BOS dan SPP yang dikelola secara efisien. Kedepannya, sekolah disarankan untuk menambah sumber dana melalui kerjasama CSR dan pengembangan unit usaha agar keuangan lebih stabil. Yang kelima, ada memperkuat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah. Di SMKX ini sudah melibatkan banyak pihak dalam penyusunan anggaran, tetapi perlu meningkatkan keterlibatan orang tua melalui informasi yang transparan. Saran dari hasil observasi di SMKX, bagi sekolah diharapkan meningkatkan perencanaan anggaran yang lebih antisipatif terhadap kebutuhan mendadak serta memperkuat dokumentasi evaluasi program secara sistematis agar manfaatnya terukur jelas. Kemudian bagi pemerintah diharapkan terus memberikan pelatihan intensif aplikasi ARKAS dan SIPLA serta mempercepat penyampaian info perubahan regulasi agar adaptasi sekolah lebih optimal.
Kemudian bagi penulis diharapkan untuk berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan manajemen keuangan sebagai bekal praktik di masa depan. Dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi dan gambaran nyata mengenai pentingnya studi kelayakan serta akuntabilitas anggaran dalam mendukung mutu pendidikan. Sinergi antara adaptasi sekolah, dukungan pemerintah, dan pemahaman akademis menjadi kunci suksesnya efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Masuk ke kesimpulan, pengelolaan keuangan sekolah telah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui PBD. Penyusunan RKAS yang melibatkan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan platform digital seperti Arkas dan Siplah. Pendanaan berasal dari BOS untuk operasional, sarana dan prasarana, serta SPP untuk honor, tenaga pendidikan, dan kependidikan. Program unggulan sekolah dinilai bermanfaat dan meningkatkan kompetensi vokasional siswa. Tidak terdapat kendala administratif yang signifikan, namun masih ada tantangan pada kesiapan psikologis, manajemen waktu, dan kemampuan manajerial siswa. Upaya yang dilakukan meliputi evaluasi berkala, regenerasi peserta, penentuan prioritas, serta penguatan kecakapan hidup untuk mendukung keberlanjutan program dan peningkatan mutu pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.